Daddy's Home. Kali ini kita akan membahas film yang bertemakan Natal. Film ini sendiri bertaburkan bintang-bintang Hollywood. Di dalamnya ada Will Ferrell sebagai Brad, Mark Wahlberg sebagai Dusty Myron, Mel Gibson sebagai Kurt Myron, ayah dari Dusty, Linda Cardellini sebagai Sarah, merupakan mantan istri dari Dusty dan istri dari Brad, John Lithgow sebagai Don, ayah dari Brad, Alessandra Ambrosio sebagai Karen, istri dari Dusty, John Cena sebagai Roger, mantan suami Karen, Dylan dan Megan, anak kandung dari Dusty dan Sarah, Adriana, anak kandung dari Roger dan Karen, anak tiri dari Dusty. Film ini bergenre komedi, menyajikan kekocakan dari keluarga yang rumit ini. Video ini full spoiler. Oke, tanpa basa-basi, kita masuk dalam spoilernya. Film ini bermula di mana Dusty dan Brad lagi sibuk mengurus anak-anak mereka. Liburan Natal hampir tiba, sehingga mereka sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak. Mereka merancang dan merencanakan liburan Natal dengan baik, sehingga anak-anak akan merasa senang. Sementara mereka membicarakan rencana mereka dengan anak-anak, tiba-tiba Kurt menelepon dan mengatakan kalau dia akan datang. Ternyata Don, ayah Brad, juga akan datang. Dusty dan Brad menjemput ayah mereka di bandara. Begini guys, Dusty dan ayahnya tidak memiliki hubungan yang baik karena mereka jarang bertemu dan masa lalu Dusty yang diperlakukan dengan didikan militer. Sedangkan hubungan Brad dan ayahnya layaknya teman akrab dan sangat dekat. Setibanya mereka di rumah Brad, Kurt disambut dengan dingin oleh Dylan dan Megan karena jarang bertemu dan berkomunikasi. Sedangkan Don disambut dengan hangat oleh Dylan dan Megan. Pada saat mereka santai, Kurt terus mengejek Dusty karena tidak dapat mengurus anak-anaknya dan malah menyerahkan pada Brad yang dinilainya kurang jantan mengurus anak-anak. Tapi Dusty memberikan dukungan pada Brad. Kemudian Kurt bertanya apa yang akan dilakukan pada liburan Natal ini. Mereka menjelaskan akan melakukan acara Natal bergantian di rumah Dusty dan Brad. Kurt tidak setuju dan memesan sebuah villa untuk mereka berlibur agar bisa bersama-sama. Mereka pun pergi ke villa tersebut yang juga diikuti Karen dan Adriana. Karen berprofesi sebagai penulis. Villa tersebut sangat mewah. Jadi guys, ayah Dusty ini orang yang kaya, sehingga dia mampu menyewa villa tersebut. Dia seorang mantan pilot pesawat ulang-alik. Di situ Dusty menyindir ayahnya yang tidak mau memperdulikannya waktu kecil pada saat mendengar lagu Natal. Brad memberi ceramah ngaco pada Dusty untuk menghiburnya. Adegan berganti di mana mereka asik bermain luncuran salju. Brad tidak sengaja melepaskan anaknya yang masih bayi dan meluncur. Brad menyusulnya. Untungnya Sarah bisa menangkap anaknya. Brad terpental dan masuk dalam salju. Mereka pun lanjut berbelanja dan merencanakan membuat adegan kelahiran Yesus. Kurt ingin membelikan Dylan senapan berburu, tapi Brad melarangnya. Di situ Kurt menyindir lagi Dusty. Malamnya, Sarah datang berbicara pada Brad yang sementara membersihkan salju karena khawatir ayahnya datang sendiri dan tidak membicarakan tentang ibunya. Brad malah menyindir Sarah karena lebay menanyakan hal itu. Sarah pun tersinggung karena dikacangin. Brad melepas mesin salju dan ingin memujuk Sarah, tapi
mesin tersebut menyedot lampu-lampu Natal dan Brett pun berusaha menghentikan mesin tersebut. Alih-alih bisa menghentikannya, dia malah terseret mesin tersebut. Mesin tersebut sampai naik ke atas atap dan jatuh menimpa mobil Dusty. Kurt menertawakan mereka. Pada saat mereka tidur, ada yang menaikkan suhu pemanas ruangan sehingga mereka kepanasan. Mereka mencari tahu siapa pelakunya. Ternyata itu Adriana. Kurt mengomeli Dusty yang tidak becus mendidik anak dan mengatakan kalau Brett lebih baik. Dusty pun emosi dan balik menceramahi ayahnya. Keesok paginya, mereka jalan-jalan membeli keperluan Natal. Di situ, Adriana dan Megan mengejek Dylan karena dia menatap seorang gadis. Dylan merasa malu dan pergi. Para ayah pun mengajarkan Dylan bagaimana cara mendekati dan merayu wanita. Kurt mengatakan cara yang sungguh barbar, sehingga Dylan merasa bingung dan pergi. Mereka pun pergi ke hutan Pines untuk mencari pohon Natal. Kurt mengatakan pada Brett kalau menebang di situ adalah tindakan ilegal, tapi Dusty yang bersikeras menebang pohon. Kurt sengaja memanas-manasi Brett dan Dusty agar mereka bertengkar. Dusty pun mengatakan kalau Brett terlalu takut. Brett pun merasa tertantang dan mengambil mesin gergaji dan menebang sebuah pohon. Dia pun tersetrum. Ternyata itu adalah tower jaringan telepon. Brett pingsan dan mereka membawanya pulang. Di villa, mereka harus membayar tower tersebut pada petugas jaringan. Mereka pun mendekor pohon tersebut. Brett tersadar kalau ayahnya tidak ada di situ. Mereka pun kembali mencari Don di hutan. Ternyata dia terjatuh dan dikerumuni serigala. Brett sangat ketakutan. Untungnya Dusty segera datang dan mengusir serigala-serigala tersebut. Di villa, Kurt memeriksa kaki Don. Ternyata kakinya mengalami rematik. Di situ, Kurt memprovokasi Brett dan Dusty. Masalah pohon yang mereka tebang. Mereka pun berbantahan karena ternyata pohon Natal itu tagihannya mahal. Don pun membentak mereka dan menyuruh tenang. Mereka pun merawat Don yang kedinginan. Di situ mereka curiga ada sesuatu yang Don sembunyikan, tapi Brett yang polos tidak menyadarinya. Keesok harinya mereka pergi ke tempat bowling. Di situ Kurt dan Dusty bersaing. Kemudian giliran Dylan bermain. Kurt melarang Dylan memakai pembatas pinggir karena itu pengecut. Berulang kali Dylan bermain, tetapi bolanya selalu jatuh di pinggir. Dylan sangat frustasi. Kurt pun memberi motivasi agar tidak menyerah. Akhirnya, Dylan berhasil menjatuhkan pin bowling. Di tempat lain, Sarah dan Karen sedang berbelanja. Di situ, Karen mencuri barang karena menurutnya itu hanya bersenang-senang. Sarah sangat panik dan tidak mau mengikuti Karen. Tiba-tiba security datang dan Sarah pun memperingati Karen. Tapi security malah bertanya pada Karen apakah Sarah mengganggunya. Mereka pun kembali berkumpul di tempat Santa Claus. Di situ, Dylan meminta sebuah senjata untuk berburu dengan Kurt. Don dan Brett menasihati Dylan supaya jangan melakukan hal-hal yang berbahaya dan mengatakan harus menyayangi binatang, bukan memburunya. Tiba-tiba, Megan melompat pada Santa dan dia ingin berburu. Kurt melarang wanita, tapi Megan bersikeras. Akhirnya, Megan pergi berburu kalkun dengan mereka. Saat Megan membidik kalkun, Don dan Brett melarang dan meneriaki Megan sehingga Megan hilang kendali dan menembak Kurt. Untungnya hanya kena lengannya. Saat mereka memeriksa Kurt, Megan maju dan membantai kalkun-kalkun buruan.
Saat menunggu di rumah sakit, Sarah mengatakan pada Karen kalau Megan pasti trauma telah menembak kakeknya. Alih-alih trauma, Megan malah senang telah berburu. Di kamar pasien, Kurt ingin keluar, tapi Dusty melarangnya dan menyuruhnya istirahat saja. Kurt malah mengajak Dusty bergulat, dan mereka pun saling kancing. Tiba-tiba Brett datang, dan mereka pun saling lerai. Brett mengajak mereka di komunitas pelawak untuk menghibur diri. Di situ, mereka menyuruh Don untuk tampil di panggung. Kurt hanya sibuk dengan wanita di bar. Dusty menyarankan membahas perceraian pada Don. Di situ, Brett baru menyadari kalau ayah dan ibunya telah pisah ranjang dan cerai. Keesok paginya, Brett sangat murung karena kecewa dengan ayahnya. Sarah mencoba mendamaikan Don dan Brett. Di situ, Dusty juga kena marah oleh Sarah karena sengaja memancing Don untuk menceritakan perceraiannya. Bahkan Karen pun kena semprot karena menulis tindakan mereka. Saat mereka pergi, Adriana dan Megan mengambil minuman keras di atas meja. Dusty keluar meminta maaf pada Brett. Saat mereka ngobrol, tiba-tiba Roger datang. Ternyata Brett yang mengundangnya. Itu semua balasan Brett untuk Dusty. Kurt memprovokasi mereka berdua dan mereka pun bertengkar. Malamnya, mereka berperan dalam momen kelahiran Yesus. Di situ, Brett ingin menggantikan Dusty yang berperan sebagai ayah Yesus, yaitu Yusuf. Dusty tidak mau, tapi Brett bersikeras. Megan mengomel tidak karuan. Ternyata, dia mabuk oleh minuman yang dia ambil. Karen mengejek Sarah dan Sarah balas mengejek. Tiba-tiba, Adriana terjatuh. Dia juga mabuk. Di situ, mereka saling menyalahkan. Roger yang emosi mengajak Dusty berkelahi dan peran mereka jadi kacau. Saat Dusty dan Roger mau berkelahi, mereka dihalangi oleh Don yang terus beralasan pada Brett tentang perceraiannya. Akhirnya, perkelahian batal. Mereka akan saling lempar salju. Saat Dusty melempar salju, Roger menghindar dan kena Don. Brett yang juga emosi pada Dusty melemparnya dengan salju, tapi malah kena ayahnya. Saat Roger membuang saljunya, malah kena Don lagi. Benar-benar sial si Don. Keesok harinya, mereka bersiap untuk pulang. Suasananya sangat canggung, dan sempatnya Brett mengejek Dusty. Mereka pun pulang dengan mobil masing-masing keluarga. Saat di perjalanan pulang, badai salju menutupi jalan, sehingga tidak bisa dilewati. Mereka terpaksa beristirahat di sebuah bioskop. Mereka bertemu di dalam ruangan bioskop untuk menonton film. Saat film selesai, Brett sangat takut dengan tatapan Dusty. Di situ, Kurt mengatakan pada Dusty kalau dia telah menjadi ayah yang baik. Dusty mengatakan kalau kata-katanya sama persis dengan film yang barusan mereka nonton. Kurt kemudian ke kamar kecil dan bertemu Don. Kurt memberi saran pada Don bagaimana caranya berbaikan dengan Brett. Di lobi, Megan dan Adriana mengejek Dylan karena di situ ada gadis yang diperhatikan Dylan. Kurt pun memberikan motivasi pada Dylan supaya berani mendekati gadis itu. Di dekat mereka, Don mengancing Brett karena saran dari Kurt harus menyelesaikan secara fisik. Saran konyol. Mereka pun terhenti karena melihat Dylan maju perlahan mendekati gadis tersebut. Dia mendekati wanita tersebut dan ternyata dia mencium Adriana. Wanita yang disukainya adalah Adriana.
benar-benar syik. Roger sangat marah dan mengajak Adriana pergi, tapi dihalangi Dusty. Dusty mengatakan kalau dia sangat menyayangi Adriana dan juga Roger dan semua keluarganya di situ. Tapi kalau Kurt masih butuh waktu. Roger pun menyerahkan Adriana pada Dusty. Pada saat Roger mau pergi, Brad menyanyi diikuti oleh banyak orang. Mereka pun larut dalam kegembiraan Natal. Roger pun bergabung dengan mereka. Ternyata catatan Karen bercerita tentang Sarah yang merupakan ibu yang sangat baik. Sarah pun terharu pada Karen. Adegan berganti, di mana mereka mengantar Kurt dan Don di bandara. Di situ, Kurt melakukan perpisahan dengan Dusty dengan cara yang membuat mereka terharu. Bahkan, Adriana sudah dekat dengan Don. Kemudian, Kurt mengatakan pada Don kalau mereka akan ke Vegas untuk bersenang-senang. Pada saat Don dan Kurt telah pergi, tiba-tiba Ibu Brad datang dengan pasangan barunya, yaitu Sully, pilot yang menyelamatkan 155 penumpang di sungai Hudson. Saat Sully menyapa Brad kabur dan mengoceh kalau dia tidak mau terima Sully jadi ayah tirinya. Film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita bisa mengambil pelajaran kalau keluarga lebih penting dari segalanya. Menjaga kerukunan walaupun sudah bercerai. Hehehe.